Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Selamat datang dalam kuliah ekonomi Islam kita pada pertemuan yang ketiga ya. Ya, ya saya buka saja pertemuan kita. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya, ilmu tentang ekonomi Islam pada pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya nih? Pada sehat semuanya ya? Alhamdulillah, subhanallah, Allah Akbar. Tetap semangat pada kuliah ekonomi Islam kita yang pada pekan ketiga insya Allah ya. Dan alhamdulillah pada pekan ketiga ini kita berada pada edisi yang sangat spesial, yakni setelah minggu lalu pada pekan kedua kita membahas tentang bagaimana teori ekonomi kapitalisme, maka pada pekan ketiga ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan gambaran fakta bagaimana saktinya sistem ekonomi kapitalisme itu bekerja ya. Wah, ini seru sekali nih. Ya, guru kita kali ini alhamdulillah pada pekan ketiga ini tidak diisi oleh guru kita Ustadz Fauzan Al-Banjari, tetapi diisi oleh guru kita Ustadz Muhammad Hatta SEMSI ya. Sebelum masuk kepada beliau, saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau ya. Nama Muhammad Hatta SEMSI ya. Ya, tempat tanggal lahir ya, negara tanggal 3 Maret 1983. Alamat Jalan Telindung Baru 3, Batu Ampar, nomor 43, RT 30 Balikpapan. Nomor telepon 0812 5066 2343. Email m.hatta@balikpapan.ac.id. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang dan S2 Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia ya, Yogyakarta. Ya, beliau adalah saat ini sebagai dosen ekonomi dan bisnis syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Ya, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya untuk mempersingkat waktu, mari kita buka saja pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz untuk memaparkan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih
والتزم بطريقته وترسمه فهو وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لأحكامه. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang ada di berbagai penjuru di Indonesia, yang saya hormati dan saya muliakan, tentu juga host di mana ini posisi ini? Di Kalsel atau Kalimantan Selatan atau di mana? Di Pekanbaru, Ustaz. Okay. Saya hormati dan juga saya muliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini saya bisa bertatap muka, bermuajah kepada saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memegang teguh iman Islam, dan dalam keadaan posisi diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdiskusi, untuk menambah sakopah, menambah kajian dalam rangka tentu bukan untuk kepuasan intelektual, tetapi untuk memberikan sumbangsih solusi bagi negeri bangsa yang kita cintai ini. Baik, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sudah saya infokan ke panitia, bahwa saya akan menyampaikan materi judulnya sesuai dengan yang makalah yang sudah saya tulis beberapa pekan yang lalu, yaitu mengurai persoalan resesi ekonomi. Resesi ekonomi ini nanti resminya pemerintah akan mengumumkan kalau nggak minggu pertama, pekan pertama atau pekan kedua di bulan November. BPS nanti mengumumkan berapa angka GDP kuartal ketiga kita. Jadi kalau nanti GDP kuartal ketiga kita itu adalah negatif, maka berarti secara years on years dari tahun ke tahun, ya, maka resmi, ya, secara dua kuartal berturut-turut dengan basis perhitungan years on years, ya, Indonesia resesi, ya, Indonesia resesi. Korea Selatan baru tanggal 27 kemarin, ya, itu juga sudah menyatakan resmi resesi. Baik, resesi ekonomi. Saya mohon izin untuk menampilkan slide, share screen, tentang mengurai persoalan investasi. Mengurai persoalan resesi, maaf. Jadi saya sedang ingin menulis tulisan selanjutnya tentang investasi sebenarnya. Jadi yang terucapkan tentang investasi. Jadi baik, resesi ekonomi. Kita lihat sejenak dulu apa sih resesi menurut ekonomi kapitalis konvensional ini. Nah ini ya. Apa itu dimaksud dengan resesi? Resesi itu adalah merujuk kepada fase ekonomi yang melemah atau melambat, kira-kira begitu. Melemah, melambat. Jadi resesi ekonomi berkaitan dengan 3 hal atau 3D, ya, 3D. Yang pertama adalah berkaitan dengan durasi, ya, berapa lama pelemahan ekonomi itu terjadi, terus kemudian seberapa dalam dan seberapa luas, pelemahan dan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari satu hal dengan satu unsur dengan unsur yang lainnya berkaitan dengan durasi, berapa lama, dalamnya, terus kemudian berapa luas, itu saling menutupi nanti. Bisa jadi nanti dalamnya tidak terlalu dalam tapi sangat luas. Nah, itu bisa saling menutupi. Jadi ada 3 kata kunci berkaitan dengan resesi ini. Itu dulu tentang resesi. Jadi pelemahan atau pelambatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Bisa dihitung dengan berbasis kuartalan atau
tahunan, years on years. Nanti kita lihat seperti apa datanya lebih jauh. Saya ingin menyampaikan sejarahnya dulu. Menurut Bank Dunia sendiri, kita bisa lihat di sini resesi global. Ini resesi global. Resesi global ini sudah terjadi 14 kali. Ini global, belum regional, belum nasional. Ini baru yang skala global. Skala global 14 kali. Sejak tahun 1870-an. 14 kali. Ya, 1870-an ini berarti 1870-an berarti abad 19. Kalau kita mengambil umurnya kapitalis itu sejak bukunya Adam Smith 1776, berarti bisa dihitung tuh berapa kali gitu ya, bagaimana situasi kondisi ekonomi sepanjang dunia ini dipimpin oleh kapitalisme. Ya. Jadi nggak ada stabil-stabilnya, ya, nggak ada stabil-stabilnya. Ini skala global. Kalau skala regional belum masuk. Skala regional itu misalnya tahun 98 belum masuk di sini. Bagaimana krisis keuangan Asia, krisis moneter Asia, ya, Indonesia, ya, Thailand, Malaysia, Filipina dan seterusnya. Itu belum masuk skala regional, ya. Dan seterusnya. Untuk tahun yang 2020 ini sendiri, ini menurut Bank Dunia adalah resesi yang terdalam sejak tahun 45-46. Jadi resesi yang paling dalam sejak tahun 45 dan 46. Nah, selanjutnya berkaitan dengan resesi ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, berkaitan dengan resesi ini perlu diketahui pemerintah atau ini sekali lagi ini masih perspektif ekonomi konvensional. Jadi menurut ekonomi konvensional kapitalisme, katakanlah kapitalisme gitu aja ya. Iya. Jadi resesi itu sesuatu siklus. Sebuah siklus. Jadi ekonomi itu kadang ada di atas dan di bawah, gitu ya. Ya, pasang surut lah, kira-kira begitu ya, pasang surut. Jadi sesuatu yang alamiah, tidak usah terlalu khawatir. Sesuatu yang alamiah, jadi tidak usah khawatir. Nanti ekonomi ini akan naik, ya, sesuai dengan siklusnya, nanti akan naik. Gitu. Nah, dalam hal ini yang namanya siklus ini nanti ada 4 ya, resesi. Ya, resesi itu melambat, depresi itu nanti sangat-sangat dalam ya, di palung ya, di jurangnya itu. Kalau di sini berarti ini titik B ini. Nah, ini depresi. Kalau ini resesi titik A, terus kemudian nanti suatu saat nanti akan naik kok, recovery, perbaikan. Terus nanti puncak lagi gitu. Nanti puncak lagi ya, ekonomi akan booming lagi, terus kemudian nanti akan meledak lagi. Wah, gitu. Itu siklus biasa. Jangan khawatir. Pemerintah punya tools, punya instrumen untuk mengendalikan perekonomian ini. Itu ekonomi konvensional punya konsep begitu. Pemerintah punya instrumen untuk mengendalikan perekonomian ini. Kendalinya ada di tangan pemerintah. Jangan khawatir. Apa itu kendali instrumen atau policy-nya? Dalam hal ini ada 2 klasifikasi ya. Ada kebijakan yang sifatnya expansive policy, kebijakan yang sifatnya ekspansif, dan ada kebijakan yang sifatnya kontraktif ya, ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif itu diambil oleh pemerintah ketika di titik A dan titik B. Nah, itu ekspansif. Ekspansif itu apa? Memperluas, ya, memperdalam kebijakan yang ada. Misalnya subsidinya yang tadinya 1 triliun tambah 10 triliun. Nah, itu kebijakan ekspansif. Persis seperti sekarang ya.
Misalnya dana untuk pengendalian ekonomi nasional ini kan, PEN itu ya, bukan pengendalian, pemulihan ekonomi nasional itu kan sekitar 700-800 triliun ya, 695 triliun. Nah, itu ditingkatkan, subsidi di mana-mana ya. Nah, itu ekspansif. Nah, nanti kalau sudah sudah naik, nanti subsidinya dikurangin. Nah, kalau yang di D ini kalau perlu nanti subsidinya dicabut. Nah, itu. Nah, kalau di D ini namanya kebijakan kontraktif. Nah, kebijakan kontraktif. Nah, jadi dalam konteks APBN nanti subsidi kalau di titik D ini pemerintah akan mengurangi subsidi, mengurangi bantuan-bantuan dan seterusnya. Nah, sebaliknya di titik A dan B akan meningkatkan. Itu dalam konteks APBN, bahasa orang itu fiskal. Kalau dalam konteks moneter di titik A dan titik B ini pemerintah ngapain? Dalam konteks moneter, kebijakan moneter, pemerintah menurunkan suku bunga. Kalau di Eropa nih sekarang suku bunga negatif. Itu pecah rekor itu. Ya. Pecah rekor kebijakan suku bunga negatif. Suku bunga negatif itu sangat bertentangan doktrin suku bunga. Ya. Sangat bertentangan. Jadi mereka menabrak konsep mereka sendiri. Doktrin suku bunga. Suku bunga negatif yang mereka lakukan. Saking ingin menaikkan kondisi ekonomi, sampai-sampai mereka harus suku bunga negatif. Nanti kalau kemudian sudah sampai titik C, suku bunga mulai dinaikkan. Di titik D, suku bunga nanti dinaikkan lagi. Nah, itu logika berpikir konseptual yang dibangun oleh ekonomi konvensional, Bapak-Bapak sekalian. Nah, kita lihat selanjutnya. Kok tertutup. Nah, kita lihat selanjutnya. Sebentar. Kita lihat selanjutnya adalah terkait dengan resesi sekarang. Resesi sekarang itu, kalau kita ingin mengklasifikasikannya, atau resesi itu, kalau kita ingin klasifikasikan, itu ada dua. Ada yang sifatnya natural dan unnatural. Natural itu alamiah. Artinya atau contohnya di sini adalah musibah ya, gempa bumi, pandemi seperti sekarang. Sistem ekonomi apapun ketika berhadapan dengan pandemi gempa bumi yang skala luas itu, maka ekonominya akan terganggu. Ekonominya pasti akan terganggu. Sistem ekonomi apapun itu, ya. Baik itu ekonomi syariah, kapitalis maupun sosialis, semua akan terganggu. Namun ini sifatnya natural, alamiah. Dalam artian yang sifatnya memang Allah memberikan ujian kepada manusia. Namun ada klasifikasi yang kedua yang sifatnya unnatural, tidak alamiah. Ini datang dari dalam ekonomi itu sendiri. Kalau kita meminjam bahasanya Minsky, ya, Minsky, ya, dia mengatakan ekonomi kapitalis itu sebab krisisnya itu berasal datang dari faktor endogen. Faktor yang datang dari dalam dirinya sendiri. Makanya menurut Minsky, ekonomi kapitalis itu nggak akan pernah stabil. Ini bukan orang Islam yang berkata begini. Ekonomi kapitalis itu nggak akan pernah stabil karena krisis itu tertanam dalam diri dia sendiri yang memang sifatnya endogen, bukan eksogen. Nah, yang bersifat endogen ini apa atau unnatural ini apa? Itu ada dua hal kalau kita ingin rincikan yang sifatnya unnatural ini. Itu bisa dikarenakan oleh manusianya. Manusianya banyak korupsi. Wah, kita lihat dari data KPK ya. Dari tahun ke tahun data KPK itu berapa banyak orang yang korupsi. Gara-gara korupsi itu kemudian ya ekonomi bisa lambat. Akan mencipta uncertainty, ketidakpastian ekonomi. Ini ngapain saya investasi di sini? Pejabatnya korup semua misalnya. Orang akhirnya nggak investasi. Nah, jadi
apa? Karena faktor manusianya. Itu satu. Manusianya yang tidak amanah. Ya tidak memiliki trust. Padahal yang namanya bisnis itu unsur trust itu adalah sangat penting. Nah, itu satu. Bisa karena faktor sumber daya intelektual. Saya menyebutnya sumber daya intelektual. Apa itu? Konsep, rules of the games, aturan main. Apalagi aturan main atau petunjuk pelaksanaan permainan ekonominya. Manual instruction ekonominya bagaimana? Nah, sudah baik apa belum? Sudah adil apa belum? Oh, ini digugat kok. Undang-undangnya digugat Cipta Kerja. Gimana bisa dikatakan adil begitu? Nah, ini jadi perlu diketahui klasifikasinya seperti ini, resesi itu. Sehingga kita sebelum mengatakan apakah ini tadi kan kalau kapitalis mengatakan resesi ini sesuatu yang alamiah. Mereka langsung mengatakan begitu gitu, alamiah gitu. Nah, ini kalau berdasarkan klasifikasi ini sudah bisa kita bantah gitu ya. Baik. Ketika kita kemudian bicara tentang GDP atau resesi tadi kan adalah pelemahan ekonomi. Ekonomi melambat. Apa ukurannya ekonomi melambat itu? Ekonomi melambat ini ukurannya itu adalah GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product atau PDB dalam bahasanya, Produk Domestik Bruto. Apa itu PDB? PDB itu nilai total produksi barang dan jasa akhir. Nah, bukan barang jasa sementara, tapi jasa atau antara ya, bukan sementara, antara barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sebuah negara dalam satu periode. Dalam hal ini adalah 1 tahun. Nah, itu GDP. Nah, GDP atau PDB ini, Produk Domestik Bruto ini, itu ada beberapa perhitungannya. Ya. Dihitung bisa berdasarkan pendapatan, dihitung bisa berdasarkan konsumsi, dan produksi. Ada tiga cara menghitungnya. Nah, dalam hal ini untuk membedah resesi itu, saya melihat yang paling pas gitu, kita menggunakan yang pendekatan atau cara yang konsumsi. Ya. Jadi penghitungan GDP dalam bentuk konsumsi. Ini saya pikir paling pas, paling tepat untuk bisa menggambarkan kenapa kemudian GDP kita tadi yang disebut dengan PDB ini tadi resesi atau menurun. Nah, GDP yang melambat atau menurun ini kita lihat dari komponen atau formula pembentuk dari GDP itu sendiri. Formulanya apa? Formulanya adalah consumption atau konsumsi. Nah, konsumsi. Yang kedua adalah investasi. Yang ketiga adalah government, belanja dari pemerintah. Yang ketiga adalah ekspor dikurangi impor atau ekspor neto. Jadi ada 4 komponen ini ya, yang membentuk yang namanya GDP. Ada konsumsi masyarakat, C itu adalah konsumsi masyarakat ini. Terus kemudian I investasi, belanja sektor swasta, ya, perusahaan-perusahaan. Government ini adalah belanjanya pemerintah, ini adalah ekspor neto. Konsumsi masyarakat itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk barang yang tahan lama maupun tidak tahan lama. Misalnya mobil, ya, makanan dan minuman, nah itu yang dihitung. Konsumsi masyarakat. Terus kemudian investasi ini belanja dalam bentuk apa? Ya, belanja peralatan kantor oleh perusahaan, ya, kantor, pabrik, ya, perluasan pabrik dan seterusnya. Itu adalah belanja investasi. Nah, belanja investasi dari sektor swasta. Ya. Yang intinya adalah ditujukan untuk menambah produksi barang dan jasa oleh pihak swasta. Nah, itu investasi. Terus yang ketiga belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini belanja barang dan jasa. Ya. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini contohnya apa? Contoh sederhananya adalah
gaji pegawai. Nah, gaji pegawai itu belanjanya pemerintah. Terus kemudian ekspor, berarti barang-barang yang kemudian kita ekspor ke luar negeri dikurangi dengan barang yang kita impor. Nah, ini adalah komponen pembentuk GDP. Nah, di saat ekonomi terserang pandemi, maka GDP ini tentu akan terganggu. Yang pertama misalnya kita lihat konsumsi, C. Masyarakat tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja ini berarti contoh ya yang tadinya sekolahan itu buka di saat kemudian sekolah tutup, maka kantin nggak punya pendapatan. Ya. Yang jualan-jualan di sekitar sekolahan nggak dapat pemasukan, omsetnya turun bahkan nihil. Nah, sementara di sisi lain anggaran belanja meningkat. Yang tadinya nggak pernah beli hand sanitizer beli, gitu kan. Meningkat nih beli masker. Bayangkan masker itu sekarang masih lebih mahal. Saya beli di bulan Februari itu ketika awal-awal terjadi pandemi di Cina, saya sudah antisipasi beli masker itu harganya masih 40.000 satu kotak itu. Itu yang bagus kualitasnya, 40.000. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. 2 kali lipat naik harganya. Dan celakanya, meskipun di dalam negeri masih mahal, itu masih saja diekspor oleh pemerintah. Sudah tahu di dalam negeri itu masih kekurangan, harganya mahal, masih diekspor. Nah, ini jadi anggaran belanja meningkat, beli masker dan seterusnya. Akhirnya masyarakat akan mengurangi konsumsi produk dalam bentuk produk sekunder maupun tersier. Nah, konsumsi ini kemudian anjlok, maka akan mempengaruhi sisi apa? Sisi ini ya, sisi investasi gitu ya. Perusahaan tentu akan apa? Perusahaan akan mengalami penurunan omset. Penurunan omset. Penurunan omset berarti sementara sisi lain ya fixed cost ya, belanja yang sifatnya pasti, biaya pasti ya. Gaji pegawai ya dan seterusnya ya, itu harus terus dikeluarkan. Makanya kemudian tidak heran terjadi PHK. PHK itu kemungkinan bisa sampai tembus 11 juta ya, sesuai prediksi itu 11 juta. Ya. Nah, biaya operasional tentu semakin meningkat dan terlebih kemudian kondisi infrastruktur juga relatif tertinggal. Maka investasi ini akan mengalami hambatan, bermasalah akhirnya. Makanya tidak heran sampai 27 sampai akhir ini tadi, Oktober ini, itu restrukturisasi kredit, baik itu UMKM dan baik itu bank maupun non-bank, itu sekitar 900 triliun, Bapak-Bapak. 900 triliun itu restrukturisasi kredit. UMKM sekitar 5 juta debitur, terus kemudian non UMKM itu sekitar 1,6 juta debitur. Nah, jadi 7 juta lebih yang mengalami permasalahan keuangan. Sekitar 900 triliun. Sangat luas, sangat dalam. Itu masalahnya. Terus kemudian sisi yang ketiga, komponen yang ketiga, G ya, atau government, belanja pemerintah. Pemerintah kita itu 80%-nya pendapatannya itu dari pajak. Sekitar itu, 80%. Bagaimana mungkin pajak kita kemudian bisa berjalan normal, pendapatan pajak itu, kalau kemudian kondisi yang di I-nya sendiri, ya, sektor swastanya sendiri bermasalah. Bagaimana mungkin pajak bisa naik? Di C-nya ini juga bermasalah, gitu ya. Bagaimana mungkin pajak kemudian bisa naik atau bisa didapatkan? Ya, padahal 80% dari pajak pasti akan terganggu. Maka tidak heran kemudian pembiayaan utang pemerintah kita itu
tahun ini 1.200 triliun. 2021 lanjut 1.400 triliun. 2.000 triliun. Padahal dalam rentang waktu 2015 sampai 2019, pemerintah itu sudah menambah utang 2.000 triliun lebih. 2.000 triliun lebih sudah menambah utang. Berarti apa? Dari dalam 6 tahun ini, itu nambah utang 4.000 triliun ini. Ini bermasalah. Jadi ketika pajaknya nggak bisa ditarik, ya, karena memang lagi bermasalah ekonomi, ya akhirnya ngandalin utang, nggak ada yang lain. Ngandalin utang. Makanya sejak awal-awal terjadi krisis di bulan Maret, pemerintah sudah langsung menerbitkan global bond, ya, 4 miliar US dollar, ya, Menteri Keuangan. Dan itu pun bahkan akan direncanakan naik lagi. Nah, jadi pasti government ini dalam konsep fiskal kapitalis pasti akan bermasalah ini. Karena dia hanya mengandalkan pajak 80%. Nah, terus kemudian bagaimana dengan ekspor pemerintah? Ekspor Indonesia pasti akan terhambat. Ya, pasti akan terganggu. Kenapa? Karena permintaan luar negeri juga akan anjlok. Permintaan luar negeri pasti akan anjlok. Terus kemudian dalam negeri juga berkaitan dengan daya saing bisnis kita atau industri kita, gitu ya. Nah, itu bermasalah ekspor kita jadinya. Jadi sangat dipastikan, gitu ya, di tengah pandemi sekarang GDP ini pasti akan menghantam begitu dalam dan menghantam begitu luas. Namun tadi sebagaimana klasifikasi yang kita sudah bahas tadi di awal, itu semua adalah yang sifatnya natural. Ya. Nah, begitu dalam dan luasnya kerusakan yang disebabkan oleh pandemi ini, itu kemudian lebih diperparah, diperburuk oleh sesuatu yang sifatnya unnatural, yang datang dari aturan main ekonomi itu sendiri. Yang datang dari aturan main ekonomi itu sendiri. Nah, jadi begitu. Indonesia resesi, apakah akan resesi seperti tahun 97, 99? Saya akan kembali kepada data resesi dulu. 97, 99 kita sudah mulai resesi. Ini basis perhitungannya adalah years on years. Ya. Itu sudah mulai terjadi di kuartal pertama. Minus 4,49. Minus 4,49. Jadi minus 4,49. Dan kemudian berlanjut lebih dalam minus 13. Minus 13. Bagaimana dengan sekarang? Kita lihat sekarang. Sekarang itu kita minusnya years on years, ya, masih dengan basis perhitungan yang sama, minus 5, jadi lebih dalam. Jadi dibandingkan dengan krisis tahun 97, Bapak sekalian, itu kuartal kedua yang tahun 2020 ini jauh lebih dalam dibandingkan yang terjadi tahun 97, minus 5,32. Kalau tadi hanya minus 4 saja, minus 4. Mana tadi? Minus 4,9. Nah, ini minus 4,9, lebih dalam. Minus 4,49. Nah, sekarang bagaimana kuartal selanjutnya di kuartal ketiga ini, ya, Indonesia apakah lebih dalam? Ya. Tampaknya itu kemudian di bumper, ada bumpernya. Bumpernya apa? Ya tadi, ya, dana dari PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 700-an triliun itu. Ya. Ditambah pembiayaan utang dan lain sebagainya. Ya. Bayangkan di tengah kemudian pendapatan pajak merosot, ya, pemerintah tetap menaikkan APBN kita, belanjanya. Dengan apa ya? Dengan pembiayaan utang. Nah, itu yang terjadi. Jadi boleh jadi
boleh jadi kuartal ketiga ini nanti tidak sedalam tidak sedalam yang terjadi di tahun 97 98. 98 itu kan minus 13 ya, minus 13. Kalau yang diperkirakan oleh Kementerian Keuangan atau pemerintah di kuartal ketiga ini tahun 2020 hanya minus sekitar 2%-an ya, minus 2%. Jadi lebih rendah. Tapi minus 2%, angka yang lebih rendah itu dengan mengorbankan, menghambur, kata orang Banjar, menghambur uang banyak betul. Menghambur uang banyak betul. Nah, jadi begitu Bapak sekalian. Kalau kita kemudian berdasarkan basis perhitungan kuartal ya. Nah, kuartal bukan berdasarkan tahun, berarti kuartal dari kuartal sebelumnya. Kita itu sebenarnya sudah resesi ya, sudah resesi. Bayangkan misalnya kuartal pertama kita itu sudah minus 2,41. Terus kemudian kuartal kedua minus 4,19. Nah, ini berdasarkan kuartal. Ya, minus 2,41 terus minus 4,19. Nah, perhitungan kuartal ini, jadi GDP di tahun kuartal pertama tahun 2020, kuartal 2020 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020, nah itu muncul angka minus 4,19, itu perhitungan, cara menghitungnya. Itu maksudnya kuartal, ya, to kuartal atau on kuartal, gitu ya. Itu basis kuartalan. Kuartalan ini berarti per 3 bulan. Nah, per 3 bulan. Nah, kalau tahun dari ke tahun itu berarti perhitungannya adalah kuartal kedua tahun 2020 dibandingkan kuartal kedua tahun 2019. Nah, itu namanya years on years. Basisnya adalah perhitungannya adalah tahun ke tahun. Nah, itu perbedaannya ya Bapak-Bapak. Jadi tidak usah bingung. Ini kok perhitungannya years on years, Q to Q gitu ya. Usah bingung. Nah, jadi bisa saja kemudian di kuartal ketiga ini kita hanya sekitar 2%, tetapi itu di bumper gitu ya, disokong oleh uang yang sangat besar dan utang yang sangat tinggi utangnya. Pembiayaan utang mencapai 1.000 triliun. Jadi ini pembiayaan utang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Jadi pecah rekor. Pembiayaan utang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dalam 75 tahun. Pecah rekor. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, ini yang tadi saya katakan ingin melihat betapa dalamnya krisis sekarang. Itu kita bisa lihat restrukturisasi kredit bank mencapai 900 triliun. Ya. Yang non-bank, ini belum termasuk yang non-bank, 175,21 triliun. Secara keseluruhan itu ada sekitar 7,5 juta debitur ya. Yang terbanyak memang UMKM, terus kemudian yang non UMKM sekitar 1,6 juta debitur. Dan kabar terbaru, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan restrukturisasi kredit akan diperpanjang sampai 2022. Itu betapa dari segi, nah tadi kita bicara tentang resesi itu ada 3 hal ya. Lamanya, terus kemudian berapa dalam dan seberapa luas. Dan ini OJK sudah sampai 2022 mengatakan restrukturisasi kredit itu. Artinya kondisi ekonomi itu akan bermasalah 2021 itu tidak akan mudah terjadi namanya perbaikan 2021. Nah, itu Bapak sekalian. Terus kemudian ini estimasi atau perkiraan dari beberapa lembaga ya. Jadi yang menarik itu menurut
Ini yang saya silahkan nanti dibaca kembali di makalah saya. Menurut World Bank atau Bank Dunia, Indonesia itu nanti akan minus 2%. Nah, minus 2%. Kalau tidak beres penanganan pandeminya, tidak beres. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penanganan pandemi kita, kacau balau. Ya, kacau balau. Nah, kalau bagus penanganan pandeminya, kata Bank Dunia itu 0%. Tapi kalau tidak bagus, minus 2%. Ini kalau menurut data dari OECD, ya OECD, skenario sangat buruk itu adalah minus 3,9 kalau Indonesia. Minus 3,9. Kalau skenario buruk berarti minus 2,8. OECD adalah Organization for Economic Cooperation and Development, ya. Itu OECD. Kalau tidak salah basisnya di Eropa. Nah, kalau Bank Dunia sedikit lebih ini ya, 0%, tapi dengan syarat, begitu, dengan syarat. Itu perkiraan resesi di Indonesia. Terus kemudian kita lihat, tadi saya mengatakan, nah kembali kita ke sini, pemerintah kita, government, ya, ini sudahlah konsumsinya masyarakat pasti akan anjlok gitu. Kenapa? Terlebih kemudian kondisi rakyat kita yang miskin itu berapa? 26 juta. Dan perlu diketahui kriteria miskin rakyat Indonesia itu berada di bawah kriteria miskinnya si World Bank. Menurut World Bank, kriteria miskin yang ekstrim itu adalah 1,9 US dollar. 1,9 US dollar. Kalau 2 US dollar lah kalau kita genapkan itu, berarti sekitar 30.000. 30.000. Itu lebih tinggi dibandingkan, ya, kemiskinan ekstrim menurut Bank Dunia itu lebih tinggi dibandingkan kriteria miskin di Indonesia. Kriteria miskin itu tidak lebih dari 455.000. Ya, yang disebut dengan garis kemiskinan itu, poverty line itu, ya, itu tidak lebih dari 455.000. Berarti ini sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Ada 26 juta orang. Ada 26 juta orang. Itu data terakhir bulan Maret 2020. Jadi itu diperparah dengan kondisi masyarakat yang miskin begitu banyak. Sudahlah di dalam kondisi pandemi itu pasti akan anjlok konsumsinya, meningkat beban belanjanya, tidak bisa kerja, ditambah kemudian kondisi kemiskinan yang sangat ekstrim itu begitu besar. Ditambah kemudian pemerintah tidak punya pendapatan yang pasti, tidak punya cadangan uang, nggak punya, precautionary money-nya nggak ada. Uang daruratnya itu nggak punya. Uang daruratnya nggak punya. Akhirnya apa? Ngandalin utang 1.200 triliun. 1.200 triliun. Jadi kita lihat nih data data penerimaan pajak dan sumber daya alam pemerintah. Kita lihat di sini pajaknya terus naik ya sampai 80% 2019. Ya, penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri, ya, itu rasio penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri. Terus kemudian rasio penerimaan sumber daya alam, ya, terhadap penerimaan dalam negeri itu turun 7,5%, terus turun itu. Ya, pajak naik, sumber daya alamnya turun. Ya, jadi ya inilah masalah kita, masalah sistem APBN atau pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan kapitalisme. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi dipastikan kita memang resesi, tidak bisa tidak, dan pemerintah sudah secara implisit maupun eksplisit, beberapa menteri juga sudah mengatakan ya kita resesi, begitu, resesi.
resesi. Tapi kemudian diperhalus kemudian pemerintah mengatakan tidak dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi mereka sudah tidak bisa mengelak lagi, tapi kemudian berupaya untuk menghaluskan resesi itu gitu. Yaitu memang bicara ini ya, agar masyarakat itu tidak perlu khawatir. Tapi itu juga tidak tepat gitu. Yang ada adalah bukan tidak khawatir, justru yang kita baca adalah justru ingin menyesatkan publik gitu. Ingin menyesatkan publik. Bukan ingin supaya masyarakat tidak khawatir. Ya. Nah, tapi ingin menyesatkan publik sebenarnya, ingin menyesatkan publik. Terus kemudian dampaknya apa? Nah, sebagai dampak dari itu adalah utang ya. Utang tadi itu begitu tinggi ya, begitu besar sampai 1.200 triliun, 2021 1.100 triliun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ini IMF ya, data IMF. Utang publik, utang government ya, pemerintah itu 2020 2021 ini 2020 ini akan sudah tembus 101,5%. Ya, jadi ini global ya, seluruh dunia. 101,5%. Jadi tenggelam dalam lautan utang kita, baik itu pemerintah Indonesia nasional maupun global. Terus kemudian ini pemerintah sekali lagi mengatakan enggak, kita di utangnya masih aman. Nah, itu bolak-balik dikatakan oleh pemerintah. Utang kita ini masih aman, rasio utang kita itu debt to GDP, ya, rasionya angka perbandingannya adalah meskipun sekarang kita banyak utang katanya, ini sekitar 36-37% gitu. Masih jauh di bawah 60. Karena kalau tidak aman itu 60% katanya. Nah, ini masih 36-37%, masih aman. Jadi itu pemerintah mengatakan masih aman. Nah, apakah betul gitu ya? Argumen lain yang digunakan oleh pemerintah adalah untuk mengatakan bahwa utang mereka itu aman adalah utang itu produktif kok. Utang yang diambil pemerintah itu produktif, bukan konsumtif. Produktif. Artinya apa? Artinya utang itu kemudian dengan utang itu pemerintah akan menambah potensi penghasilan. Produktif, bukan konsumtif. Nah, betulkah? Nah, itu nanti bisa kita buktikan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dengan perbandingan ini saja, misalnya data yang saya tampilkan ini. Pemerintah mengatakan secara debt to GDP ya, utang terhadap GDP kita, volume produksi ya, itu adalah berapa ini? Kalau ini tahun 2019 ya. Kalau ini tahun 2019, debt to GDP kita ya dengan dengan harga berlaku ya, atau harga real ya, itu 30,18%. Debt to GDP 30,18% tahun 2019. Tapi kalau berdasarkan harga konstan, GDP dengan harga konstan tetap ya, itu adalah 43,6%. Nah, jadi masih di bawah 60%. Ini kalau kita menggunakan variabel GDP. Jadi utang pemerintah dibandingkan dengan GDP. Padahal GDP itu tadi apa yang saya sebutkan? GDP itu tadi adalah apa? Volume produksi barang dan jasa akhir ya, dari sebuah negara dalam satu periode. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memproduksi barang dan jasa itu? Siapa? Masyarakat banyak, swasta begitu. Ini kan tidak tepat membandingkan dengan GDP-nya orang banyak gitu. Atau pendapatan orang banyak, atau volume produksi orang banyak.
Seharusnya pemerintah itu utangnya adalah dibandingkan dengan pendapatan sendiri. Aneh saja kan, misalnya saya punya utang. Tapi saya kemudian untuk mengatakan bahwa utang saya aman, saya meminjam pendapatan hasil pendapatan orang lain. Tentu tidak fair. Maka selamanya utang saya rasionya aman. Rasionya aman karena saya meminjam pendapatan misalnya siapa? Abu Rizal Bakri misalnya. Saya punya utang, tapi saya menggunakan pendapatannya Abu Rizal Bakri gitu. Atau Pak Yusuf Kalla misalnya. Ya tentu saja rasio utang saya akan terus aman gitu. Nah, seharusnya pemerintah itu mengambil pendapatan dia sendiri. Utang dia dibandingkan dengan pendapatan. Nah, berapa utang pemerintah Indonesia dengan pendapatan pemerintah Indonesia sendiri ini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat ini grafik yang garis berupa warna merah ya, tahun 2019. Rasio utang pemerintah terhadap penerimaan dalam negeri itu pajak dan non pajak. Berapa rasionya? 244%. Ini bubar negara kalau 240% ini. Ini bubar, makanya kacau kita ini. 244%. Jadi di mananya yang dikatakan aman tadi, di mana dikatakan aman? Ini kan penyesatan sebenarnya. Ini adalah konsep penyesatan gitu. Tidak betul gitu. Jadi sangat salah. Apalagi nanti kalau kita bandingkan misalnya, kita coba diperhalus. Oke, kita coba perhalus. Sekarang kita lihat. Kita bandingkan utang pemerintah ini apakah betul produktif? Coba ini kita masih menguji apakah betul ini adalah produktif. Kita lihat. Ini tahun 2019. Tahun 2019 ini kita bertambah utangnya dari tahun sebelumnya bertambah berapa? Yang warna biru ini ya. Kita bertambah utang 318 triliun. Bertambah utang 318 triliun. Terus kemudian warna hijau, kita ini bayar bunga utang. Bayar bunga utang. Berapa rasionya? Rasionya 86%. Ini betul-betul menggambarkan ya tadi, gali lubang, tutup apa? Tutup jurang. Gali lubang, tutup jurang. Bagaimana mungkin utang yang diambil 86%-nya bayar untuk bunga? Apakah ini yang dikatakan utang produktif? Kan enggak. Jadi logika yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini sangat lemah gitu. Sangat lemah. Kalau tidak mau dikatakan menyesatkan ya lemah lah gitu logikanya gitu. Jadi ya ini ya. Nggak ada masalah nambah utang kok, utangnya produktif. Nah, ini sudah kita buktikan produktif apa tidak. Dan itulah yang terjadi. Terus kemudian ini sudah hampir 1 jam. Saya ambil ke sini. Jadi persoalan pokok dari setiap komponen GDP tadi yang kemudian bermasalah sehingga membuat resesi. Jadi C, ini kan tadi tentang konsumsi masyarakat ya. C ini sebenarnya itu bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin masyarakat banyak yang miskin, maka C ini semakin rapuh dia, semakin ringkih dia. Jadi C ini bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera, banyak yang sejahtera, tidak banyak yang miskin, maka pandemi ini tidak serta-merta kemudian membuat masyarakat itu kelimpungan, tidak. Ini karena memang masyarakatnya miskin begitu banyak, maka apa? Kelimpungan begitu. Nah, itu yang terjadi. Terus kemudian komponen yang kedua tentang I, tentang belanja swasta. Nah, ini yang harus kita perbaiki berkaitan dengan belanja swasta ini ya. Belanja modal ya, capital goods, belanja barang modal. Itu bicara tentang kepastian bisnis. Kepastian bisnis itu apa?
bagaimana hubungan seorang pengusaha dengan para pekerjanya. Ini kan semakin tidak pasti, ya. Tidak pasti, apalagi undang-undang cipta kerja yang ada ini. Jadi bicara tentang lingkungan bisnis. Bisnis environment-nya bagaimana? Bagaimana tentang kerjasama bisnisnya seperti sekarang? Kerjasama bisnis sekarang itu kan lebih menguntungkan orang pemilik modal besar daripada pemilik modal yang kecil. Itu yang terjadi. Ya. Bagaimana mungkin kemudian bank itu akan memberikan kredit kepada nelayan, memberikan kepada petani, sementara nelayan dan petani itu dianggap resikonya besar. Silahkan cek tuh di Google, cari bank itu beritanya. Bank itu sangat tidak suka dengan yang namanya kredit pertanian dan para nelayan karena resikonya dianggap tinggi. Makanya kemudian ada kredit lunak untuk pertanian dan nelayan. Ini bicara tentang akses modal yang tidak bisa dengan mudah dilakukan oleh masyarakat. Sudahlah miskin, akses modal tidak bisa. Nah, ini bicara tentang sistem keuangan. Dengan sistem keuangan ribawi, ini nggak bisa akan selesai. Sampai kiamat nggak akan selesai urusan seperti ini. Yang tentang investasi. Yang ketiga, belanja pemerintah. Belanja pemerintah juga begitu lemah, ringkih. Pendapatannya ringkih. Kenapa? Karena potensinya pendapatannya dari pajak. 80% dari pajak. Pajak itu sangat bergantung kepada sektor real, kondisinya bagaimana. Kalau sektor real nggak bisa berjalan, pajak akan anjlok, pasti. Pasti. Akhirnya apa? Mengandalkan utang, hancur kita. Ekspor. Nah, ekonomi ekspor ini bicara tentang tata kelola industri kita, perdagangan kita. Ya. Kita ingin menjaga industri dalam negeri kita ini bagus. Tapi satu sisi kita ini begitu banyak utang, terlalu bergantung kepada investasi asing. Akibatnya apa? Yang namanya investasi asing itu menginginkan, menghendaki namanya liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan itu mengganggu daya saing industri dalam negeri kita. Bagaimana mungkin di tengah begitu masifnya pembangunan infrastruktur, tetapi penjualan omset dari Krakatau Steel anjlok. Kacau kan? Industri tekstil kita anjlok, industri karpet kita anjlok. Utilisasinya itu, tingkat keterpakaian industri karpet itu anjlok. Kenapa? Ini buah si malakama gara-gara mengandalkan investasi asing. Nah, ini. Jadi dari sini kita sudah bisa mengurai nih permasalahan resesi itu ini gitu. Jadi kita sudah bisa mengurai. Kalau ini tidak diselesaikan ya sampai kapanpun ekonomi Indonesia sangat rapuh, sangat ringkih. Oke, itu dulu mungkin dari saya, selebihnya kita detailkan penjelasannya melalui tanya jawab mungkin. Silakan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, syukran kasiran Ustaz. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fakta terkait dengan bagaimana ekonomi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia, bagaimana kacaunya ya. Alhamdulillah Ustaz, ini telah banyak pertanyaan masuk dan insya Allah saya langsung akan bacakan satu persatu. Ya. Yang pertama dari Ibu Atika. Assalamualaikum, izin bertanya terkait pernyataan Jokowi di bulan September kemarin bahwa hanya ekonomi Papua dan Papua Barat yang tumbuh positif. Apa yang menyebabkan hal ini? Padahal fakta di lapangan penanganan COVID juga kacau balau. Ya, tafadhol Ustaz. Baik, saya belum mengikuti data itu. Belum mengikuti berkaitan dengan mengapa di sana positif di Papua Barat itu. Belum mengikuti, jadi tidak bisa menjawab. Cuma kalau kita lihat dari data yang ada secara umum ya, di makalah juga sudah saya sampaikan ya, bahwa yang positif
itu hanyalah dari sisi ini sektor pertanian. Ya. Jadi dilihat dari sisi lapangan usaha, ya. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi kita yang positif itu sampai kuartal 2 kemarin itu adalah sektor pertanian, peternakan dan perikanan tumbuh positif 2,19%. Tetapi dari angka 2,19%, dari angka 2,19% itu yang tertinggi adalah berkaitan dengan pertanian, perburuan, kehutanan dan penebangan kayu. Jadi saya pikir itu berkaitan dengan sektor usaha yang memang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam artian makan, minum, pakaian dan ya. Jadi tidak berkaitan dengan industri yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi nilai tambahnya tinggi. Ya. Itu yang saya perkirakan ya. Ini berdasarkan data secara nasional yang pertumbuhan ekonomi yang kuartal kedua kemarin. Jadi yang kuartal kedua yang kemarin itu yang positif kan itu saja pertanian itu. Ya, yang lain negatif. Jadi kemungkinan berkaitan dengan itu. Ya, kehutanan, tadi ya perburuan dan seterusnya. Yang lain, tapi nanti itu harus dicek lebih dalam lagi khusus untuk Papua seperti apa. Saya belum mengejar data itu rincinya. Itu saja yang bisa saya jawab. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Uci Siregar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jika resesi sudah terjadi berulang kali secara siklik, bagaimana cara dan langkah kapitalisme menanggulangi resesi tersebut? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, langkah kapitalisme menghadapi krisis tadi. Nah, tadi sudah saya sampaikan, pemerintah itu tadi khawatir, jangan khawatir. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Pemerintah ini punya cara untuk menyelesaikan krisis. Nah, ketika kemudian kondisi ekonomi sedang jatuh seperti sekarang, pemerintah punya namanya kebijakan ekspansif. Ekspansif itu begitu luas, diperluas, gitu ya. Nah, apa yang ekspansifnya? Kebijakan fiskalnya diekspansifkan, kebijakan moneternya ekspansif. Kebijakan fiskal itu contohnya apa? APBN, subsidi. Subsidinya tadi hanya untuk 1 juta orang diperluas menjadi 100 juta orang. Nah, itu ekspansif. Jangan khawatir katanya. Ya iya. Subsidi dari 1 juta menjadi 100 juta, duitnya dari mana? Ngutang gitu. Fiskal gitu ya, fiskal. Itu kebijakan APBN fiskalnya. Kebijakan moneter apa? Ekspansif ya. Ekspansif itu berarti suku bunga yang tinggi diturunkan dari 7% jadi 1% misalnya. Nah, itu namanya kebijakan moneter ekspansif. Nah, kalau di Eropa kebijakan moneter ekspansifnya sampai apa? Sampai negatif persen suku bunganya, bayangkan sampai seperti itu. Itu namanya ekspansif. Jadi itu cara kapitalisme, ya cara kapitalisme. Apakah berhasil? Justru menciptakan gelombang krisis yang kedua nantinya apa? Gelombang krisis utang pemerintah seluruh dunia. Nah, itu. Satu sisi kemudian utang tambah banyak, sementara sisi lain ekonomi. Kalau kita lihat Eropa itu ekonominya sekarang meskipun suku bunganya itu negatif, ekonominya itu nggak naik-naik. Ekonominya itu nggak naik-naik. Padahal sudah sangat ekstrim mereka moneternya itu. Negatif. Belum pernah mereka lakukan negatif itu. Gitu. Nah, itu cara kapitalisme. Jadi ya hanya tambal sulam begitu saja ya. Nah, itu yang dilakukan oleh kapitalisme. Itu mungkin Afwan Ustaz, yang tadi tentang subsidi itu, ekspansi subsidi yang sebelumnya untuk 1 juta orang diperluas menjadi 7 juta katakanlah seperti itu. Itu maksud ekspansi begitu, itu maksudnya subsidinya diperbanyak atau kemudian dipastikan nanti akan mencapai 7 juta begitu Ustaz? Iya. Jadi subsidi itu dari sisi jumlah penerima, dari sisi jumlah penerima akan diperbanyak, termasuk kemudian dari sisi kuantitas besaran uangnya akan ditambah. Dan itulah yang masuk ke dalam pemulihan ekonomi nasional ya, program PEN itu, pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 700-an triliun itu.
Termasuk restrukturisasi kredit itu kan bicara tentang ini juga ya, bicara tentang bagaimana menyelamatkan konsumsi masyarakat. Nah, jadi itu adalah teknik ekspansif, memperluas. Itu seperti itu aja terus-menerus yang dilakukan oleh kapitalisme, tidak akan pernah menyentuh soal mendasar, misalnya sistem keuangan yang tidak adil, bagaimana pertanian tidak perlu menyembah-nyembah gitu ya untuk mendapatkan modal. Kalau sekarang itu kan sektor pertanian menyembah-nyembah itu baru dapat gitu. Itu pun masih dikenain bunga. Bahasanya lunak. Nah, tetap aja pakai bunga. Kira-kira begitu. Ya, Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Iya. Oh ya, ini tadi sudah dijawab ya. Dari Bapak M. Alif Ar-Rozi ya. Utang akan terus bertambah. Maaf. Assalamualaikum Ustadz. Dengan keadaan ekonomi yang seperti sampai kapan akan bertahan dan apakah sangat mungkin negara kita akan bangkrut gitu Ustaz? Ya. Kalau bisa dikatakan bangkrut mungkin apa tidak ya sangat mungkin. Mungkin saja. Dan sekarang nggak bangkrut, yaitu karena ada sumber daya alam. Kita digaransi oleh sumber daya alam yang masih ada. Yang mengingat sumber daya alam itu tidak selamanya nanti akan terus ada. Ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Kita sekarang sudah net importir minyak, crude oil, bukan eksportir lagi. Nah, batu bara kita juga bertahan berapa tahun. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan mungkin, ditanyakan mungkin atau tidak ya bisa mungkin, bahkan sangat mungkin. Kalau sekarang itu masih digaransi oleh sumber daya alam. Semut kalau gulanya habis dia pergi. Investasi asing itu kalau sumber daya alamnya habis dia lari. Gulanya habis. Ya, bisa lari. Nah, jadi ya sementara utang mau bayar pakai apa? Kalau cara kerja pengelolaan ekonomi kita seperti ini, kita akan terus bergantung dengan utang. Karena memang sumber pendapatan itu pajak dan utang, itu aja. Pajak, non pajak, plus utang. Kalau kita melihat logika, saya tampilkan sedikit bagaimana logika berpikirnya APBN kita. Ini sudah saya tampilkan, nanti bisa dilihat lagi di makalah saya juga sudah saya sampaikan. Bagaimana fiskal kita, APBN kita. Ini strukturnya sudah saya buatkan. Di sini ada pendapatan negara, sini ada belanja negara. Pendapatan negara itu ada pendapatan dalam negeri, ada penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri itu ada pajak dan non pajak. Tadi 80% kita pajak. Yang non pajak ada pendapatan sumber daya alam. Nah, pendapatan sumber daya alam sudah habis dirampok, dihisap oleh asing. Ya. Sudah habis dihisap oleh asing. Nah, ini kalau sumber daya alam habis, gulanya habis, semut ya lari. Semut lari. Gitu. Nah, belanja negara. Nah, belanja negara kita itu memang dalam politik fiskal itu sengaja dirancang untuk defisit. Nah, itu ada logikanya. Kenapa kok defisit? Sengaja dirancang defisit, bukan. Jadi pendapatan negara kita itu dari segi pajak dan non pajak itu memang bertambah, gitu. Tapi memang belanja negaranya dirancang untuk defisit sehingga apa? Terus berutang. Padahal kalau sebuah negara itu sudah naik pendapatannya, nggak perlu lagi ngutang. Nah, ini memang sangat kecanduan dengan utang. Nah, tadi kecanduan utangnya tadi ada logika di baliknya. Tadi ada produktif lah, ya, dan seterusnya. Nah, tadi sudah kita bantah, ini bukan produktif ini. Ini menghancurkan utangnya, bukan produktif. Nah, ini struktur APBN kita. Jadi kalau dengan APBN yang model seperti ini akan bangkrut, ya, akan bangkrut. Yang happy ya semut tadi, semut asing, semut asing itu akan happy dia. Saya kira begitu. Iya,
Syukran Ustaz. Selanjutnya Ustaz, sedikit saja mungkin komentar dari pertanyaan dari Ibu Nursyah Hidayati ini. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, gambaran kondisi negara yang bangkrut atau bubar itu seperti apa? Terkait dengan kondisi ekonominya sajakah? Gitu kan? Mungkin ada indikator lain. Iya, ekonomi bangkrut bubar ya. Bangkrut tadi berarti ketika dia sudah, kalau misalnya kita berkaca mengambil ke Yunani ya, Yunani itu 2015 itu dikatakan bangkrut ya, negara tidak bisa bayar utang ya. Jadi dia tidak bisa bayar utang, Yunani tahun 2015 ya. Nah akhirnya untuk bisa bayar utang itu apa, dia menjual pelabuhan, bahkan pelabuhan yang sangat terkenal di sana, bandara dijual, pulau dijual. Kalau sudah seperti itu ya bisa bubar Indonesia. Tentu kita tidak mau seperti itu. Itu haram hukumnya. Ya. Negeri ini terpecah itu haram hukumnya. Yang perlu adalah kita terus menambah negeri ini. Yang tadinya timur-timur itu lepas, kita ambil lagi, kita rebut kembali. Nah, itu harusnya. Jadi bangkrut seperti apa? Itu contohnya Yunani nggak lama, 2015 kemarin, nggak bisa bayar utang. Jual bandara, jual pelabuhan, jual pulau. Itu yang terjadi. Apa Indonesia mau seperti itu? Kan tidak. Yunani itu karena memang dia pendapatan dia pariwisata. Jadi dari sumber daya alam dia tidak ada garansi. Indonesia itu masih tertolong sumber daya alam. Coba kalau sumber daya alamnya habis, selesai. Apa yang mau dijual? Apa yang mau dijual? Mau seperti Yunani, inilah yang terjadi. Jadi seperti itu saya pikir. Ya, Enggak. syukran Ustaz. Afwan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Said Muhammad Azwir ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa langkah kita menghadapi situasi resesi seperti ini Ustaz? Nah, ini mungkin dari sisi ini juga jawabnya Ustaz, dari sisi mikro juga Ustaz ya. Oke. Pembahasan kita ini pembahasan makro. Iya. Pembahasan kita ini pembahasan ekonomi makro ya atau agregat. Siap. Ya. Tentu secara mikro juga bisa, tapi nanti Ustadz Fauzan Al-Banjari nanti bisa menambahkan secara mikro lebih baik saya pikir. Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukanlah tentu sekarang ini sudah langkah pertama yang sangat penting untuk kita lakukan. Memahami kesalahan bahwa resesi itu tidak hanya bersifat natural tapi unnatural. Ya. Pandemi itu memang iya akan menyebabkan ekonomi itu melambat, itu betul. Namun masalahnya tidak hanya faktor natural tapi juga unnatural. Ya, kesalahan aturan main ya dari ekonomi itu sendiri. Ini sudah langkah baik bagi kita sehingga kita bisa memahaminya dan tentu sedikit banyak kita akan menjelaskannya kepada yang lain. Itu satu. Yang kedua, kita harus menyampaikan solusi alternatifnya. Solusi alternatifnya apa? Solusi alternatifnya adalah kita perlu, yang paling penting adalah menyampaikan kerusakan sistem keuangan yang seperti ini. Nah, ini sistem keuangan yang sangat rusak. Sistem keuangan yang seperti ini sangat merusak apa? Ini secara pasti ini akan menghancurkan apa? Ini akan menghancurkan bisnis. Sistem keuangan yang seperti ini pasti akan menghancurkan bisnis. Kenapa? Karena sistem keuangan ini ada 4 pintu. Ya. Di sini menimbun, di sini spekulasi, gitu ya, yang akan menyebabkan nilai uang real itu turun, gitu ya, terjadi yang namanya inflasi. Ya. Nilai uang real kita turun akhirnya. Ya. Daya beli, purchasing power daya beli kita itu turun. Uang kita itu ya memang nominalnya masih sama, Rp100.000. Nolnya 5. Tapi tahukah kita bahwa itu apa? Dirampok oleh apa? Dirampok oleh inflasi. Ya, dirampok oleh dolar, the thief of nation. Mata uang kertas itu adalah the thief of nation, merampok sebuah bangsa. Ini yang terjadi. Ditambah kemudian sistem keuangan ribawi ini. Ya.
Sistem keuangan yang seperti sistem keuangan yang sangat menghancurkan sebuah negara. Ini yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kita sosialisasikan ke masyarakat, ini loh sistem yang rusak ini begini. Tidak mungkin akan ada keadilan ekonomi, keadilan keuangan kalau masih menggunakan sistem keuangan seperti ini. Saya kebetulan ngajar ekonomi syariah moneter ya, termasuk ekonomi internasional moneter. Saya sampaikan pada mahasiswa seperti ini. Mana yang menurut kalian yang adil? Saya bandingkan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah apa yang lebih adil? Itu mahasiswa. Jadi inilah yang harus kita sampaikan, kita teruskan kepada masyarakat, kepada umat Islam. Ini loh sistem keuangan yang adil. Nah, ini pasti menghancurkan perekonomian. Di sini nilai uang turun gara-gara menimbun dan spekulasi. Dari sini harga barang naik. Gara-gara apa? Gara-gara di sini tidak punya modal untuk berproduksi. Udah kacau kita. Kacau perekonomiannya. Nah, ledakan ekonomi, boom, meledak. Krisis ekonomi. Bagaimana keuangan syariah? Keuangan syariah itu seperti ini. Hanya ada 3 pintu. Uang orang-orang kaya itu dipaksa untuk masuk ke pintu 1. Tidak boleh nomor 3, tidak boleh nomor 4. Nomor 3 tadi tidak boleh menimbun. Kalau uang dia ingin bertambah, masuk ke nomor 1. Apa? Syirkah, partnership. Nah ini Ustaz Fauzan nih, ranah wilayah bicara tentang kerjasama bisnis. Ya. Kalau ditabung boleh, monggo silahkan ditabung. Tapi ingat nanti ada 2,5% zakat. Ada zakat. Kalau ingin bertambah duitnya, monggo investasi, dipaksa ke nomor 1. Nomor 4 spekulasi ini haram. Dosa besar. Inilah ekonomi syariah, keadilannya. Orang kaya dipaksa untuk berbagi resiko, tidak hanya berbagi hasil. Orang kaya di zaman sekarang itu kan egois semua. Maunya mikir untung saja dia. Dan itu difasilitasi oleh konsep keuangan kapitalis. Kita punya uang 2 miliar, taruh deposito, dijamin aman. 2 miliar nggak akan hilang duit. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sudahlah dijamin uangnya beranak pinak, nyaman betul hidupnya. Tapi dosa besar, monggo kalau mau silahkan. Umur berapa tahun sih umur dijamin? Ya, nggak ada yang jamin umur kita. Ya, dan itu dosa besar ribawi ini. Nah, inilah sistem keuangan yang sangat adil. Sangat adil. Nah, ditambah kemudian kalau kita ditambah kemudian sistem kepemilikan harta kekayaan yang seperti ini. Ya, sistem kepemilikan harta kekayaan seperti ini. Nah, di sini ada kepemilikan individu, umum, dan negara. Yang bisa menjalankan ini siapa? Ini hanya ekonomi syariah. Sistem kepemilikan harta kekayaan seperti hanya ekonomi syariah yang bisa menjalankan ini. Sehingga pembangunannya itu berkah, berkembang, dan berkelanjutan. Siapa yang akan menjalankan ekonomi syariah ini? Hanyalah penguasa yang memang tulus, ikhlas mendukung ekonomi syariah. Kalau penguasa yang sekarang itu tidak tulus, tidak ikhlas menjalankan ekonomi syariah. Hanya apa? Hanya mencari keuntungan saja. Bukan karena ingin menerapkan ekonomi syariah, bukan karena ingin menerapkan hukum Allah dalam aspek ekonomi. Tidak. Hanya memanfaatkan keuntungan, potensi keuntungan di dalam ekonomi syariah. Tidak akan bisa ini diterapkan. Penguasanya sombong kepada Allah. Nggak akan bisa menjalankan ekonomi syariah. Nggak akan bisa. Nah ini solusi alternatifnya. Jadi yang kita lakukan, kita terus perbanyak pemahaman kita tentang ekonomi syariah, kita sampaikan, kita sadarkan umat. Ini loh solusi kita. Sudah ada di depan mata, mari kita bersama-sama mendukungnya. Nah, itu yang mungkin bisa saya jawab. Monggo. Iya, syukran. Alhamdulillah. Tadi penjabaran Ustadz yang terakhir ini sekaligus tadi menjawab beberapa
menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Alif Ar-Rozi ya, tentang tindakan apa yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini dan ke depan. Seperti yang disampaikan kajian pagi ini yang luar biasa membuka pikiran. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustadz, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Diki Natami Harja. Pertumbuhan hutang versus resersi. Cina dengan hutang terbesar di dunia 2,1 triliun dolar. Ekonominya tetap tumbuh 4,9 triliun. Ini bagaimana penjelasannya, Ustaz? Iya, baik. Nah, ini yang juga termasuk yang di fans, jadi fans berat ya. Pemerintah kita ini memang ingin meniru success story ceritanya. Apakah betul itu success story dari pemerintah Cina? Itu yang harus kita ketahui. Ya, betul. Ekonomi Cina masih tumbuh ya, ekonomi Cina masih tumbuh. Namun dalam aspek tertentu saya dari segi data saya masih agak ragu ya, kualitas datanya saya agak ragu. Karena kasus korban pandeminya aja segitu saja gitu korbannya. Jadi saya ragu gitu datanya. Itu satu, kualitas data ya. Yang kedua, kalau kita ingin lebih jauh melihat sebuah pertumbuhan ekonomi itu ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ya. Kalau di sini saya katakan berkah, berkembang dan berkelanjutan. Nah, pembangunan ekonomi itu 3, berkah, berkembang dan berkelanjutan. Ekonomi Cina, oke, itu bisa berkembang dia. Misalnya tadi dikatakan 4%. Berkah tentu tidak, mereka nggak kenal Tuhan kok gitu kan. Berkelanjutan nggak? Ini yang bermasalah. Ekonomi mereka berkelanjutan tidak. Pembangunan ekonomi di Cina itu adalah pembangunan ekonomi yang sangat tidak berkelanjutan. Pembangunan ekonomi Cina itu sangat tidak ramah lingkungan. 2019 kemarin, ya 2018 termasuk juga, itu pemerintah Cina itu dibuat setengah mati itu. Polusi, kerusakan lingkungan yang sangat parah. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus dibayar dengan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Sangat parah. Kenapa mereka bisa menjual harga barang dengan murah? Karena mereka biaya lingkungan itu tidak mereka masukkan dalam komponen pembuatan barang tadi. Mereka biarkan lingkungan rusak, tidak masuk ke dalam biaya produksi. Akhirnya apa? Ya bisa saja barangnya murah. Itu. Akhirnya ya celaka. Ya. Lingkungan mereka sangat parah. Jadi saya baca sebuah buku dari 18 apa 17 negara-negara besar di dunia yang kemudian kota-kota besar di dunia yang mengalami krisis lingkungan itu 50% lebih itu ada di Cina. Jadi pembangunan ekonomi yang mereka lakukan itu tidak berkelanjutan, itu menghancurkan lingkungan. Itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian mereka bisa murah sehingga kemudian mereka bisa bisa ekspor? Kenapa bisa ekspor? Kenapa bisa ekspor dengan harga murah tadi? Karena jumlah tenaga kerja mereka sangat banyak. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, ketika yang nyari kerja banyak, maka daya tawar pekerja itu akan bisa diturunkan. Ya. Artinya upah buruh bisa turun. Itulah yang terjadi di Cina. Saya sebenarnya sudah ada slide ya, bagaimana jumlah kemiskinan di Cina. Tapi ini di sini saya belum sempat menaruh di dalam slide saya ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi mereka berkembang, tumbuhnya tadi itu tidak berkelanjutan. Gitu. Bapak kalau lihat data-data dari kita gunakan data-data yang ada saja, begitu.
itu apa beberapa daerah mereka yang sentral produksi itu mengalami krisis keuangan dan kemudian akhirnya ditackle ya oleh bank sentral berapa triliun yuan gitu ya bantuan itu, krisis keuangan berkaitan dengan utang. Jadi itu yang ingin di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan konon gitu ya, konon diduga itu mengikuti ke arah Cina sana gitu. Ya, sehingga kemudian investasi masuk ke Indonesia gitu karena upah buruh murah ya, lingkungan tidak begitu streng peraturannya gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Gitu ya, Pak. Jadi sementara, sangat sementara. Tapi sayang nih slide-nya belum saya, khusus tentang Cina ya, belum saya masukkan ke dalam ini. Saya kira begitu. Ya baik, syukran Ustaz. Selanjutnya Ustaz, mungkin bisa dikomentar sedikit pertanyaan dari Bapak Maris Abdul Muluk ini. Menurut Ustadz, kebijakan pemerintah selain utang, selain sumber daya alam, yang sekarang banyak dikuasai pihak lain, langkah-langkah strategis apa saja? Mungkin ada yang lain, Ustadz? Bisa diulang tadi langkah-langkah strategis atau apa? Ya. Afan, Bapak Maris, Bapak Maris? Halo? Ya. Ya, saya bacakan lagi. Menurut Ustadz, kebijakan pemerintah selain hutang, selain sumber daya alam, yang sekarang banyak dikuasai pihak lain, langkah-langkah strategis apa saja mungkin yang lain yang dilakukan oleh pemerintah, Ustadz? Ya. Oh, begitu ya. Ya. Jadi langkah-langkah strategis pemerintah sekarang itu memastikan ya, ini memang pengennya jangka pendek ya. Sebenarnya ini jangka pendek nih harus kita lakukan. Ini berkaitan dengan solusi atau kalau berkaitan dengan solusi yang harus kita lakukan, tentu kita tidak boleh bergantung kepada investasi asing ya. Tidak boleh bergantung kepada utang. Bisa apa tidak? Masalahnya itu sulit, bisa dilakukan. Tidak bergantung dengan investasi asing, tidak bergantung dengan utang. Kenapa? Karena tadi sumber dana pembangunannya tidak seperti ini. Sumber dana pembangunannya malah kita tuh seperti ini sumber dana pembangunannya. Nah, ini sumber dana pembangunannya. Ya, investasi asing dan pajak. Kalau itu perseroan terbatas berbasis sumber daya alam, jumlah sumber daya alam terbatas. Pembangunan bersifat sementara. Kalau itu melalui pasar modal, investasi portofolio, jadi investasi itu ada di portofolio juga, pasar modal, itu transaksi spekulatif, itu hot money, uang panas. Itu hanya akan menghasilkan economic bubble, gelembung ekonomi. Nah, kalau itu pajak mengambil dari konsumsi, itu mencekik rakyat. Ini memperlambat pembangunan justru. Kalau utang domestik apa? Beban bunga, nilai uang turun. Karena faktor bunga berbunga tadi. Itu bisa menyebabkan pertumbuhan jumlah uang lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah barang. Akibatnya apa? Nilai uang turun, anjlok. Ya. Membanding kas negara. Kalau luar negeri ditekan asing kita ditekan asing. Kita nggak bisa berani, kita nggak bisa protes terhadap perlakuan zolim pemerintah Cina terhadap saudara-saudara kita di Xinjiang. Kurang apanya zolimnya pemerintah Xinjiang Cina itu di Xinjiang. Tapi kita tidak bisa berkata apapun pemerintah ini. Terdikte jadinya. Ketika Nabi Muhammad dihina di Prancis, apa yang kita lakukan pemerintah di sini? Karena kita terlalu bergantung kepada investasi asing. Terdikte kita. Mau sampai kapan kita menggunakan sumber dana pembangunan seperti ini? Cetak uang inflasi. Beda dengan dolar. Ada rahasianya kenapa dolar Amerika itu punya kemudian tidak bisa inflasi. Ya karena yang ngejar dolar banyak. Yang ngejar rupiah siapa? Cuma kita-kita aja. Coba deh pemerintah cetak uang banyak-banyak. Kan gampang. Tinggal cetak aja, tinggal print saja. Pencet tombol selesai, print semua. Inflasi, nilai uang anjlok, tapi dolar tidak. Inflasinya tuh tertutup. Kenapa? Karena yang ngejar dolar banyak.
Dan celakanya itu adalah negeri-negeri Islam yang mengejar dolar itu. Umat Islam. Bahkan negeri-negeri Islam juga ikut menumpuk-numpuk dolar. Ya selamat. Amerika sampai kapanpun dia akan selamat. Dalam artian selama masih kita menggunakan keuangan kapitalis ini. Apa yang mau kita lakukan? Bisa nggak kita tidak bergantung kepada investasi asing? Bisa. Kalau mau menggunakan ekonomi syariah. Jangka pendek seperti apa? Saya jadi bingung juga gitu. Ya. Jangka pendek pemerintah ini sekarang menggalakkan investasi asing supaya masuk ke Indonesia. Investasi asing tadi mendikte kita. Tidak ada makan siang gratis menurut kapitalis itu. Kita mau apa yang sekarang kemudian jalankan? Jangka pendek seperti apa yang kita lakukan sekarang kalau sudah seperti ini semua? Maka tidak bukan ya sesegera mungkin ekonomi syariah kita pakai, ekonomi Islam kita pakai. Gak mungkin semuanya. Ini si malakama. Dimakan mati abah, nggak dimakan mati ibu. Itu. Kalau ingin keluar dari situ, berpikirlah out of the box. Ekonomi syariah sudah punya ini. Bahkan 2009 Vatikan itu mendukung konsep keuangan syariah. Itu Vatikan. Nah, ini saatnya kemudian sekarang ekonomi syariah didukung penuh oleh pemerintah. Keuangan syariah didukung oleh penuh oleh pemerintah negara. Hanya saja yang mendukung penuh dengan ikhlas ini dalam rangka menerapkan hukum Allah itu hanyalah penguasa yang tidak sombong kepada Allah, penguasa yang tidak sombong kepada hukum Quran dan hadis. Kalau mereka masih sombong, maka ekonomi syariah yang seperti ini tidak akan bisa diterapkan. Apa sih susahnya kita pakai ekonomi syariah? Konsep syariah menjalankan negeri ini. Menjaga pluralitas, pasti Islam nggak menjaga pluralitas. Kecuali menghina Nabi kita. Sampai kemana dikejar kalau menghina Nabi. Ini enggak, ya kita baik-baik saja. Kafir zimmi itu akan dilindungi. Kafir zimmi akan dilindungi harta, darah, dan kehormatannya. Enggak akan kita usik. Jadi apa masalahnya jadinya gitu? Iya. Vatikan pun mendukung. Kira-kira begitu. Monggo. Ya baik, ya alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz. Afwan, waktu kita sudah habis ya. Silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan closing statement-nya, Ustadz. Baik, apa ya closing statement-nya? Jadi sesuai dengan judul mengurai resesi ekonomi. Jadi resesi ekonomi ini tadi bisa kita bedah ya bahwa itu hakikatnya itu adalah ada 4 hal di sana. Bicara tentang C, konsumsi, itu bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Siapakah yang bisa mensejahterakan masyarakat? Amerika, contoh dari kapitalisme yang begitu luar biasa gitu ya. Tapi masyarakat miskinnya yang bergantung dengan kupon makanan itu berapa puluh juta ya. 40-an juta rakyat Amerika itu bergantung dengan kupon makan, food stamp namanya. Ya, kupon makan. Itu Amerika. Yang dolarnya unlimited itu. Ya, bergantung dengan kupon makan. Nah, C itu bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Sedikit saya tampilkan ini tadi. C itu bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, ini bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Siapa yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat? Ekonomi syariah itu akan menjamin. Yang kedua tentang investasi. Investasi ini pengusaha itu akan dipaksa, orang kaya itu akan dipaksa uangnya masuk ke mana? Masuk kepada bisnis, sehingga tidak ada cerita orang punya keahlian tidak punya modal untuk berbisnis. Tidak ada cerita itu dalam ekonomi syariah. Tapi dalam ekonomi kapitalis kacau. Orang kaya menumpuk harta kekayaannya dan terus berkembang biak, akhirnya menyebabkan nilai uang anjlok. Yang bisa mencegah ini hanya ekonomi syariah. Yang ketiga, government. Pemerintah tidak akan
tidak akan menggantungkan pada pajak karena pajak haram. Hukum asalnya adalah haram. Terus pemerintah dapat apa? Pemerintah nanti akan bisa menggunakan kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum di situ bisa membangun infrastruktur. Dari sisi kepemilikan individu di situ ada zakat, infak dan sedekah. Maka pemerintah akan terbantu mengurus orang-orang miskin. Ya. Potensi zakat di seluruh dunia menurut data, ini data lawas ya, data lama, potensi zakat itu ribuan triliun di negeri-negeri muslim itu. Potensi zakat ribuan triliun. Nah, ekspor, apakah pemerintah Indonesia, pemerintah menurut Islam itu boleh ekspor? Ekonomi syariah itu bukan anti perdagangan internasional, bukan. Boleh, ya ekonomi internasional itu boleh, perdagangan internasional itu boleh. Tapi ekonomi syariah tidak akan mengandalkan ekspor. Tidak akan mengandalkan ekspor. Ya. Kalaupun harus ekspor, maka ya akan dibangun ya ketahanan industri ya, terus kemudian daya saing industrinya akan dibangun dengan baik. Kenapa? Karena pemerintah punya fokus, punya kepemilikan dana yang fokus untuk bisa membangun infrastruktur. Inilah ya GDP yang berkah, berkembang dan berkelanjutan. Insya Allah itu. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya. Yang salah dari saya dan benar datang dari Allah dan Rasulnya. Demikian. Ya baik, alhamdulillah, syukron kasiron kepada Ustadz Muhammad Hatta yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini pada pekan ketiga kita dalam kelas ekonomi Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sangat berterima kasih pagi ini saya pikir mendapatkan banyak pencerahan ya terkait fakta dan gambaran bagaimana penerapan ekonomi kapitalisme di negeri kita. Ya, marilah kita tutup pertemuan ini dengan beristighfar, astagfirullahalazim, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.